Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Klub La Liga Barcelona dilaporkan punya target transfer baru di musim panas ini. Mereka tertarik untuk merekrut Marc Jurado dari Manchester United. Menurut laporan tersebut, Barcelona saat ini meminati jasa Marc Jurado karena mereka butuh bek kanan baru. Barcelona saat ini kekurangan bek kanan. Mereka hanya memiliki Sergi Roberto sebagai bek kanan mereka. Sehingga di musim lalu mereka mengandalkan Jules Koundé sebagai bek kanan dadakan. Itulah mengapa Barcelona ingin mencari bek kanan baru dan mereka ternyata intens mengamati perkembangan Marc Jurado selama di MU. Laporan tersebut mengklaim bahwa Barcelona mulai bergerak untuk mengamankan jasa Jurado. Mereka sudah menjalin komunikasi dengan agen sang bek. Mereka menawarinya kesempatan untuk kembali ke Camp Nou di musim panas ini. Barcelona cukup optimistis bisa mendapatkan jasa Marc Jurado karena mereka tahu sang bek punya ambisi yang belum kesampaian, yaitu bermain di tim utama Barcelona. Sebuah target dicanangkan Anthony di musim 2023-2024. Sang winger berharap bisa membawa MU jadi penantang gelar yang serius di musim ini. Kepada Gazzetta dello Sport, Anthony mengungkapkan bahwa MU adalah salah satu klub terbaik di dunia saat ini. Jadi ia menilai sudah selayaknya MU harus bersaing untuk memenangkan semua kompetisi yang mereka ikuti. Anthony menyebut bahwa klub sebesar MU tidak selayaknya mengalami paceklik trofi seperti yang mereka alami di beberapa tahun terakhir. Jadi ia bertekad untuk membantu Setan Merah memenangkan sebanyak mungkin trofi juara di musim 2023-2024 ini. Pergerakan MU di bursa transfer musim panas ini cukup menarik perhatian. Pertama, semua pemain dilibatkan dengan MU, mayoritas pemain yang pernah dilatih oleh Erik ten Hag. Setan Merah selangkah lagi akan berhasil mendatangkan kiper utama baru, yakni Andre Onana dari Inter Milan. Onana pasti sudah paham betul bagaimana skema bermain yang diinginkan ten Hag di Old Trafford. Lalu Sofyan Amrabat yang kini bermain untuk Fiorentina di Liga Italia juga salah satu pemain yang pernah dilatih Erik ten Hag sebelum memperkuat Ajax dan FC Twente. Erik ten Hag pernah menjadi juru taktik FC Utrecht. Ten Hag menjadi figur penting Amrabat semasa di Belanda. Performanya kini menjadi sorotan ten Hag setelah bermain gemilang di Italia dan di Piala Dunia 2022 bersama timnas Maroko. Tidak bisa dipungkiri, ten Hag tertarik untuk kembali bereuni dengan Amrabat di MU. Demikian dilansir dari The Athletic. Erik ten Hag terus berupaya untuk bisa menyempurnakan racikannya di Manchester United. Setelah Andre Onana, sang manajer butuh tambahan penyerang untuk membuat MU menjadi ideal dan sesuai keinginannya. Andre Onana bisa menjadi Fazal Tlail di lini belakang Manchester United. Onana punya skill yang lengkap sebagai penjaga gawang. Berbeda dengan De Gea, Onana punya kemampuan distribusi bola yang sangat bagus. Namun Onana belum cukup untuk membuat rencana Erik ten Hag sempurna. Sejak musim lalu, pria asal Belanda itu sudah menyuarakan bahwa United butuh penyerang tengah atau nomor 9 yang baru. Ya, Anda berharap Anda mendapatkan pemain dan posisi kunci, yaitu penyerang tengah. Kami mengatakan berkali-kali musim lalu bahwa ada perbedaan jika pemain nomor 9 tersedia atau tidak, ucap Erik ten Hag. Manchester United akan menjalani tur pramusim 2023-2024 ke Amerika Serikat. Manajer Erik ten Hag dilaporkan akan membawa 31 pemain dengan hanya 4 pemain dari tim muda yang promosi bersama tim utama. Ada persamaan dalam sesi pramusim United. Dikutip dari Manchester Evening News, Erik ten Hag akan membawa 31 pemain dalam sesi pramusim, sama seperti yang mereka lakukan musim lalu. Dari 31 pemain tersebut,
Manchester Evening News menyebut bahwa Erik ten Hag hanya memberi 4 kuota untuk pemain dari tim muda Setan Merah. Sebelum terbang ke Amerika Serikat, skuad MU akan memainkan 2 laga uji coba di Eropa. Uji coba pertama melawan Leeds United yang sudah digelar. Lalu, Setan Merah akan berjumpa Lyon pada duel yang dimainkan di Skotlandia. Pada duel melawan Leeds, beberapa pemain muda tampil menonjol. Noam Emeran dan Joe Hugill mendapatkan perhatian lebih karena mencetak gol. Emeran bahkan terpilih sebagai man of the match karena turut menyumbang assist. Namun Manchester Evening News melaporkan bahwa kedua pemain tersebut tidak akan dibawa Erik ten Hag ke Amerika Serikat. Mereka tidak masuk dalam daftar pemain muda yang diberi kesempatan untuk ikut tur pramusim. 4 pemain muda yang akan dibawa Erik ten Hag dalam tur Amerika Serikat adalah Alvaro Fernandes, Kobbie Mainoo, Hannibal Mejbri, dan Amad Diallo. Namun masih mungkin ada perubahan karena beberapa senior bakal pindah, seperti Fred dan Anthony Elanga. Spekulasi masa depan Andre Onana memasuki fase baru. Kepindahan sang kiper ke Manchester United dilaporkan akan selesai hari ini. Dilansir Gianluca Di Marzio, Onana akan segera menuntaskan transfer ke Manchester United. Proses transfer ini dilaporkan kelar di hari Jumat 14 Juli 2023. Menurut laporan tersebut, Manchester United dalam 24 jam terakhir intens berkomunikasi dengan Inter Milan. Pembicaraan tersebut berjalan sangat positif. Kedua tim dikabarkan sudah hampir menyepakati kerangka besar transfer ini. MU dikabarkan akan membayar sekitar 50 juta euro untuk transfer sang kiper. Angka ini akan bertambah sekitar 5 juta euro dalam bentuk add-on. Laporan tersebut mengklaim bahwa saat ini pihak MU dan Inter Milan tinggal menyelesaikan beberapa detail dalam kesepakatan ini. Namun Di Marzio menyebut detail-detail kecil ini tidak akan jadi kendala berarti. Proses ini juga dikabarkan tidak akan memakan waktu terlalu lama. Alhasil MU dan Inter Milan diyakini bakal menuntaskan transfer Onana ini waktu setempat. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Anthony Elanga. Winger muda Manchester United itu dilaporkan masuk dalam radar transfer Everton. Laporan BBC Sport mengklaim bahwa pelatih Everton Sean Dyche meminta untuk dibelikan Anthony Elanga. Sang manajer terkesan dengan kemampuan sang winger karena ia punya kemampuan di atas rata-rata dan bisa dimainkan di beberapa posisi. Ia yakin pemain timnas Swedia itu bisa memberikan dampak yang besar untuk lini serang Everton di musim depan. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Everton sudah mulai bermanuver untuk mendapatkan jasa Elanga. The Toffees menyiapkan dana yang cukup besar untuk merekrut sang winger. Tawaran sebesar 20 juta pound sterling akan dikirim manajemen MU dalam waktu dekat ini. Everton cukup optimistis. Tawaran mereka cukup untuk memboyong Anthony Elanga di musim panas ini. Mantan pelatih Chelsea Frank Lampard mengomentari kepindahan Mason Mount ke Manchester United. Ia menilai Setan Merah melakukan langkah yang cerdas untuk mendapatkan sang playmaker. Kepada The Diary of CEO, Lampard memberikan pujian kepada MU atas keberhasilan mereka merekrut Mason Mount. Ia menilai Setan Merah telah mendapatkan pemain yang sangat bagus saat mengunci transfer sang playmaker. Frank Lampard juga membeberkan kualitas terbaik yang dimiliki Mason Mount. Ia menilai sang playmaker adalah sosok pekerja keras sehingga ia selalu memberikan kontribusi yang besar untuk timnya. Mason Mount sendiri sudah menjalani debutnya sebagai pemain MU di tengah pekan kemarin. Ia bermain selama 45 menit saat MU menang 2-0 atas Leeds United, di mana ia tampil ciamik di laga tersebut. Sebuah informasi terungkap seputar aktivitas transfer Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan kembali mencoba merekrut Frenkie de Jong di musim panas ini. Menurut laporan Periodista, MU baru-baru ini kembali menghubungi Barcelona terkait Frenkie de Jong. Erik ten Hag masih mendambakan transfer sang gelandang jadi kenyataan karena ia menilai Frenkie de Jong adalah kepingan yang hilang dari skuad MU saat ini. Itulah mengapa ia meminta manajemen MU untuk kembali mengupayakan agar pemain timnas Belanda itu merapat ke Old Trafford. Namun usaha MU untuk merekrut Frenkie de Jong menemui kegagalan lagi. Kali ini Setan Merah mendapatkan penolakan double. Penolakan pertama datang dari sang pemain. Frenkie de Jong tidak berminat untuk meninggalkan Barcelona di musim panas ini.
Sementara Barcelona juga menolak untuk menjual Frenkie de Jong karena sang gelandang dianggap pemain yang krusial di skuad besutan Xavi Hernandez. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan sudah mulai bergerak untuk mendapatkan Joao Felix dari Atletico Madrid. Manchester United musim panas ini terus mencari amunisi baru. Mereka kemudian dikaitkan lagi dengan Joao Felix. MU sebelumnya sudah memang dikaitkan dengannya sebelum ia pindah ke Chelsea. Kabar ketertarikan United pada Felix ini dilansir oleh IBC. Laporan itu menyebut bahwa Atletico Madrid dapat memilih untuk meminjamkan Felix lagi daripada menjualnya musim panas ini karena penurunan nilainya. Di sisi lain, kesepakatan berbiaya rendah cocok untuk MU karena anggaran mereka yang terbatas. Laporan itu juga mengklaim bahwa MU sudah bergerak mendekati pihak Joao Felix. Tapi ABC juga menyebut United bukan satu-satunya tim yang mengejar pemain Portugal tersebut. Masih ada setidaknya 2 klub lain yang juga mengincarnya. Keduanya juga dari Inggris, yakni Aston Villa dan Wolverhampton. Manchester United sebal dengan aktivitas transfer klub-klub Saudi Pro League pada musim panas 2023 ini. Setan Merah melihat apa yang dilakukan Al Nassr dan klub-klub lain telah merusak pasar pemain. Manchester United dikutip dari The Independent melihat manuver klub-klub Saudi Pro League dengan tatapan sinis. Pihak MU merasa klub-klub Arab Saudi telah merusak pasar pemain, baik gaji maupun harga. Kemampuan klub-klub Arab Saudi dalam memberikan gaji selangit bagi pemain incaran memang meresahkan klub Eropa, sebab kondisi itu bisa membuat terjadinya inflasi harga pemain dan merusak neraca keuangan klub. United meyakini bahwa klub-klub top Eropa bakal kesulitan menyaingi tawaran gaji yang disodorkan klub Arab Saudi. Dampak jangka panjang dari situasi ini adalah klub-klub Eropa bakal sulit mencari pemain karena punya batasan ekonomi yang diatur dalam Financial Fair Play atau FFP.